Betlehem rumah. roti. Ya, kita sama-sama perhatikan, kita sama-sama simak, saudara. Saya akan membacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan keduanya anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya. Siapa, saudara? Seorang asing, saudara ya. Ya, nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam."
bangsamulah bangsaku, dan Elohimmulah Elohimku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turun pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Haleluya. Saudara, ini saudara selalu indah untuk dikupas, saudara. Ini adalah suatu pengalaman di masa-masa sulit. Nah, ada suatu keluarga, nama bapaknya siapa? Elimelek. Nama bapaknya Elimelek. Biar sekalian saudara yang belum pernah dengar tahu sejarah. Ya. Elimelek punya istri siapa? Naomi. Iya, Naomi ya, Jariah ya. Ya. Dan dia punya anak, 2 orang laki-laki. Namanya siapa? Mahlon. Satu lagi Kilion. Mereka merantau kemana? Ke daerah Moab. Rumah mereka di mana? Betlehem. Mereka punya rumah di Betlehem, merantau ke daerah Moab. Mereka orang kaya atau enggak? Orang kaya. Ya. Rut, mereka menikahkan anaknya dengan orang Moab. Menantunya bernama Rut, artinya persahabatan, belas kasih. Elimelek, mana tahu nanti ada yang mau hamil lagi, ini nama-namanya sebenarnya, mana tahu cocok ya. Elohimku adalah raja. Ya. Ketawa saudara ini, tambah-tambahin banyak-banyak anak ya. Naomi, artinya kesenanganku, kesukaanku, manisku. Orpa, artinya sisi belakang leher, menoleh belakang. Nah ini yang aneh saudara, dia punya anak namanya Mahlon, sakit-sakitan. Ya. Kayak mana manggilnya saudara? Kit. Siapa namanya? Si sakit. Agak lucu saudara ya. Iya, ada beberapa suku saudara seperti itu. Ada namanya si derita, panggilannya Der. Banyak namanya derita. Ada saudara ya. Mungkin ini mirip-mirip ya saudara ya. Kilion, artinya apa? Lemah, merana. Gimana manggilnya ini saudara? Len, atau mer. Apa artinya? Si lemah. Nah ini saya lihat saudara, saya cari informasi ini ya dari orang-orang yang menulis yang dari bahasa Ibrani saudara ya. Jadi saudara, mereka tinggal di Betlehem. Pada masa itu adalah zaman hakim-hakim memerintah. Zaman hakim-hakim memerintah. Jadi pada masa itu belum ada raja. Belum ada raja. Zaman hakim-hakim memerintah. Dan di Israel itu sudah terkenal, selalu mereka ada ibadah. Ada pengajaran takut akan Tuhan.
Ada kontrol. Siapa yang kontrol? Hakim-hakim. Jadi kalau ada yang bersalah, ada yang berdosa, yang kontrol siapa? Hakim-hakim. Inilah pengganti seperti pengganti raja. Sebelum ada raja, seperti itulah fungsi mereka. Dan ada persekutuan persaudaraan di antara mereka. Nah, sayangnya pada masa itu ada penderitaan kelaparan, ada resesi ekonomi. Itu mirip kayak sekarang. Ya, ada resesi ekonomi. Buka papan bunga nggak laku, saudara ini ya. Nggak terlalu laku lah. Kemarin stop sama sekali. Kenapa? Gara-gara apa, saudara? Corona. Yang meninggal tidak bisa dibuat pesta. Jadi nggak ada papan bunga. Mungkin kadang ada orang meninggal, nantilah meninggalnya siap corona. Tapi meninggal nggak bisa ditunda, saudara ya. Yang mau nikah, banyak nggak yang tunda? Banyak, nantilah. Nggak bisa ngundang orang, nggak bisa kumpul-kumpul. Nggak heboh nanti acara kita. Ya. Semua saudara serba sulit. Ya, banyak orang gulung tikar. Banyak orang berganti bisnis. Banyak orang bangkrut. Nah, saudara, situasi ini ketika ada resesi ekonomi di Bethlehem, mereka ini orang cerdas. Kenapa saya katakan orang cerdas? Ini sekarang ini Bethlehem resesi, kita harus cari alternatif lain usaha baru. Sama kayak sekarang, saudara, banyak orang berganti usaha. Kita ganti usaha baru, jangan bertahan. Perencanaan selalu baik, saudara. Kita pergi ke daerah Moab. Di Moab di sana kayaknya lagi makmur. Kita mungkin entah apa usahanya tidak disebutkan, entah berdagang, entah apa, tapi mereka mencari alternatif suatu usaha yang baru dan mereka membawa modal. Mereka bawa modal. Ada modal, saudara. Mereka orang kaya. Lalu mereka pergi ke Bethlehem. Berapa lama? 10 tahun di Bethlehem. Di Moab. 10 tahun di Moab. Dan di Moab itu, saudara, ada penyembahan berhala. Ya, karena mereka bukan menyembah Tuhan Israel. Mereka buat patung-patung. Ya, jadi ada menyembah patung-patung, penyembahan berhala. Dan di Moab itu punya sejarah. Daerah itu pernah punya sejarah seks bebas. Ada incest. Incest ini persetubuhan Lot dengan 2 anak perempuannya. Ini ada bawaan sikap-sikap Sodom dan Gomora. Dan hasil keturunannya inilah Moab dan Amon. Jadi sebenarnya daerah Moab itu, saudara, itu daerah yang enak mencari uang secara logika. Tapi daerah yang sulit untuk pergaulan. Kenapa? Memang lingkungannya itu berat. Tapi kalau demi cita-cita, biasanya orang bilang apa? Pasti bisa. Kita pokoknya ke sana cuma cari untung. Jangan pikirkan yang lain-lain. Kita harus berhasil merantau. Dan di sana pasti jauh dari ibadah yang benar. Kenapa? Di sana nggak ada orang mungkin sangat minim orang Israel. Daerah Moab. Dan yang pastinya jauh dari kontrol. Ada kebebasan. Kebebasan apa, saudara? Bergaul. Ada kebebasan bergaul. Ya, lanjutkan dari. Dan yang pasti keluarga Elimelek jauh dari persekutuan saudara seiman sebangsa mereka orang Israel. Pasti jauh. Dan itu akan terjadi lama-lama, iman akan menjadi suam, gak punya teman, lingkungan. Dan terjadilah perkawinan campur, anak makin dewasa. Sama siapa mau kita kawinkan anak ini? Gak punya jodoh, nanti gimana? Udahlah, apa yang ada.
Terjadilah perkawinan campur, diambillah parumain mereka orang Moab. Satu namanya Rut, satu namanya Orpa. Nah, ini sebenarnya akan terjadi penurunan menyembah ilah-ilah lain pada generasi berikutnya. Bisa saudara, kalau terus bertahan di sana. Dan saudara, entah kenapa rencana demi rencana gagal. Matilah siapa saudara? Mahlon. Mati pertama siapa saudara? Suaminya mati. Jadi apa saudara dia? Jadi janda. Enggak berapa lama matilah Mahlon anaknya. Matilah Kilion. Sudah mati suaminya, matilah anak-anaknya. Aduh saudara. Berat enggak saudara seperti ini? Seandainya saudara punya anak, sudah besar, nikah, lalu belum punya keturunan, meninggal, bangkrut di negeri orang, waduh, ini namanya nasi goreng, pakai telur, pakai seafood, komplit saudara ya. Jangan lapar dulu. Nah, saudara, ini saudara situasi yang sangat berat. Ya. Padahal mereka itu tujuannya ngapain saudara? Merantau untuk apa? Sukses. Semuanya demi roti, roti Moab. Tadi judulnya apa saudara? Bethlehem rumah roti. Bethlehem itu artinya saudara rumah roti, rumah berkat. Makanya Tuhan Yesus lahir di mana? Bethlehem. Makanya Yesus bilang apa? Akulah roti. Jadi saudara, ada sejarahnya kenapa Tuhan itu dipilih dilahirkan di Bethlehem, supaya saudara ingat Bethlehem rumah roti. Yesus bilang akulah roti. Dan perjamuan selalu dikatakan inilah roti. Jadi semua ada artinya. Tuhan Yesus itu bergerak itu semua pakai makna. Karena tumpur saudara, situasi resesi, bukan tumpur mereka, resesi di Bethlehem. Mereka cari roti yang lain. Roti apa saudara? Roti Moab. Pergilah mereka merantau ke Moab. Apa roti Moab? Cita-cita, cita-cita baru. Apa itu lagi? Berkat. Apa itu lagi yang dikejar? Ekonomi lebih baik. Cari bisnis baru. Apalagi masa depan cerah. Apalagi sukses. Apalagi martabat. Amoraot, Hagareon, Hasangapon. Ini pasti dikejar. Rata-rata orang yang hidup di bumi. Kalau bisa jangan sampai harta berkurang. Kalau bisa apa saudara? Tambah. Sulit orang kurang-kurang. Yang gampang apa saudara? Tambah. Sama apa? Kali-kali. Kalau kurang-kurang bagi-bagi, waduh. Nanti. Tunggu dulu bertambah, baru bisa dibagi. Nah saudara, ini semua cita-cita sebenarnya yang baik. Boleh nggak kita bercita-cita ini? Boleh-boleh saja saudara. Masalahnya tidak ada keseimbangan. Banyak yang dikorbankan demi mencapai semua ini, saudara. Banyak yang dikorbankan. Rut 1 ayat 21. Sama-sama kita baca. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka. Dengan tangan yang bagaimana? Penuh. Dengan tangan bagaimana? Penuh. Jadi dia perencanaan itu matang, saudara. Banyak hartanya. Tapi saudara, yang terjadi kenyataannya pulang dengan tangan kosong.
Saudara-saudara bisa saja berencana baik dan luar biasa dan tajam menurutmu, tapi kenyataannya itu belum terjadi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan bisa mengkondisikan saudara seseorang itu. Kita bisa bekerja keras, bisa berusaha, tapi ada satu titik Tuhan mengkondisikan, memang Tuhan mau bentuk kita. Saudara harus menyadari ini, amin. Amin. Jadi tidak semua kesusahan itu karena iblis. Bisa jadi kesusahan itu memang dituntun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, ya, ini maksudnya Naomi ya. Naomi akhirnya kembali ke Bethlehem dengan penderitaan dan kepahitan. Udahlah, aku sudah dibuat Tuhan susah katanya. Tuhan itu membuat aku susah. Langsung aja telak-telak dia sama Tuhan, saudara. Tuhan yang buat aku susah. Jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku siapa? Mara. Banyak yang pahit yang kualami, panggil aku si Mara. Naomi kembali ke Bethlehem. Udah susah di perantauan, tumpur. Rupanya situasi berbalik. Bethlehem menjadi bagus ekonomi. Udahlah, balik lagi lah kita kemana? Ke Bethlehem. Jadi saudara, hidupnya ini cuma ngejar roti, saudara. Pada awalnya cuma ngejar berkat. Naomi ini kejar berkat. Udah, kita balik ke Bethlehem. Ya. Ini tadi saya katakan, Tuhan bisa menuntun kita pulang ke rumah roti melalui penderitaan. Tuhan bisa menuntun kita balik bertobat dengan apa, saudara? Penderitaan. Haleluya. Jadi kalau saudara dapat penderitaan, belajar bersyukur, saudara. Haleluya. Katakan bersyukur. Bersyukur dalam penderitaan. Amin. Nah, Rut 1 ayat 15 sampai 16. Ini luar biasa Naomi ini, saudara. Kenapa saya katakan luar biasa? Dia ini mertua yang baik. Kenapa saya katakan mertua yang baik? Lihat. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Elohimmulah Elohim. Dia udah bilang gini, pulanglah, anakku udah mati. Dua-duanya nggak mungkin lagi kalian gak ada lagi anakku paruh main. Mulak mahmu, carilah suamimu yang baru. Jangan kalian tunggu, aku nggak mungkin kawin lagi. Kalau kawin lagi pun aku seandainya aku punya anak, nggak mungkin kalian tunggu. Ya. Nah, tapi waktu mereka berjalan sambil pulang, lalu dia bilang begitu, gak ada yang mau, saudara. Kami ikut mama lah, kami ikut inang lah. Ini luar biasa, saudara. Amin. Walaupun orientasinya pada masa itu uang, tapi dia bisa pula dia, saudara, baik sama menantunya. Mari kita belajar, saudara, jadi orang tua yang baik. Amin. Orang tua yang baik. Amin. Jangan hanya baik kepada anak kita, baik juga kepada menantu. Kalau kita suatu saat punya nanti menantu. Amin. Nah, apa kata Rut? Satu udah balik, si Orpa balik. Pulanglah ke Orpa. Rut gak mau balik. Apa katanya? Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Ini lagi luar biasanya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut.
Apa dia katakan? Dihukum Tuhanlah aku. Bahkan lebih lagi dihukum Tuhan. Kalau apa saudara? Kalau kita berpisah. Ini saudara, ini suatu komitmen yang luar biasa dari Ruth. Ruth pun baik sama mertua. Nah, saudara pun yang masih punya mertua, baik-baik sama mertua. Amin. Gak ada saudara. Berat saudara ya. Aduh. Saudara belajar saudara. Amin. Haleluya. Nah, lihat sikap Ruth ini saudara. Ini Ruth ini luar biasa saudara. Mana tahu saudara nanti mau nambah anak, dapat anak perempuan buat namanya si Ruth saudara ya. Nah, ini luar biasa. Ini orang yang tidak berfokus pada harta. Kenapa saudara? Mertua sudah bangkrut. Ya. Tapi masih mau mengikuti orang bangkrut. Mau nggak saudara ngikuti orang susah? Oh, belum tentu saudara. Kalau saudara bilang mau, aku mau. Tapi pas kenyataannya belum tentu. Ya, kenyataan yang membuktikan. Nah, sikap Ruth ini berfokus pada persekutuan, hubungan, kesetiaan, dan dia berfokus pada Tuhan. Ini orang punya agama baru, saudara. Bukan agama keturunan. Karena agama barunya apa, saudara? Agama yang Yahudi. Dia orang Yahudi atau bukan? Bukan. Dia orang apa, saudara? Orang Moab. Tapi bisa punya komitmen. Siapa Tuhanmu? Itu Tuhanku. Ini gila nggak orang kayak gini, saudara? Dia tidak punya latar belakang untuk mengetahui agama orang Israel. Tapi punya komitmen luar biasa. Fokusnya pada persekutuan, hubungan. Dan dia berani mempercayai Tuhan bangsa Israel. Dan meninggalkan Tuhannya yang lama. Gaya hidup yang lama. Relasi dan hubungannya yang lama. Padahal apa saudara? Suaminya mati dalam agama baru. Jadi ini situasi yang berat saudara. Ini punya komitmen yang berat luar biasa. Saya berharap kita semua seperti itu, saudara. Penderitaan tidak membuat dia berpaling mundur dari Tuhan. Haleluya. Ada janji nggak nanti dia akan berhasil? Mertuanya bisa nggak menjanjikan ikutlah kau sama aku? Masih ada warisanku. Gak, saudara. Tidak ada jaminan. Haleluya. Haleluya. Dan suaminya meninggal, saudara. Dia memeluk agama baru, suami meninggal. Kalau dia punya hati yang baik, bisa dia kecewa sama Tuhan. Mananya Tuhan orang ini? Awak masuk jadi penganut agama baru, tapi suami awak meninggal. Ini orang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, resikonya saudara, dia punya resiko masuk ke daerah Bethlehem. Pada masa itu masih zaman bisa diperbudak. Bangsa-bangsa lain yang masuk ke Bethlehem yang non-Yahudi akan jadi apa saudara? Budak. Resikonya jadi apa? Budak. Gak punya hak di sana karena dia siapa? Orang perantau. Dan pasti ketahuan dia bukan orang Yahudi. Ini luar biasa saudara, orang yang berani mengambil resiko. Saya berharap saudara itu berani mengambil resiko untuk ikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan dia tahu apa kerjanya? Kerjanya itu mengutip, katanya kalau di sini saudara di Indonesia mengutip sisa-sisa padi panen. Jadi kalau ada padi panen, ada yang jatuh-jatuh padinya, itulah yang dikutip-kutipnya saudara. Setelah dikutipnya saudara, dikumpulnya banyak,
Saudara, dia bagi sama mertuanya. Wah, ini orang luar biasa. Saudara, kalau saudara semakin sukses, semakin banyak uangmu, mertuamu susah, orang tuamu susah, ingat untuk memperhatikan. Haleluya. Haleluya. Dan dia mengambil persekutuan bersama para wanita. Jadi dia nggak jongkek. Ini janda masih janda muda, saudara. Bisa aja apa? Itu kayaknya kaya itu abang itu. Gak ada lagi suamiku. Udah sahnya aku kalau kawin lagi mati. Bukan mati cerainya kawin, mati meninggal. Bisa, saudara. Tapi dia bergaul cuma dengan para wanita sadar diri. Ini orang yang sadar diri, saudara. Katakan sadar diri. Katakan sadar diri. Ini yang sulit. Banyak orang gak sadar diri, lupa diri. Banyak orang lupa diri, saudara. Mudah-mudahan kita selalu ingat, saudara ya, jangan pingsan, saudara ya. Sadar diri kita ini siapa? Amin. Amin. Ya. Jadi matanya itu, saudara, dia jaga matanya. Jaga matamu, saudara. Amin. Bapak-bapak jaga matamu. Amin. Mana saudara bapak-bapak ini? Jaga matamu, bapak-bapak. Tapi jangan salah, mama-mama pun juga suka jelalatan matanya. Jaga matamu, mama-mama. Amin. Amin. Ya, anak gadis, anak-anak muda pun jaga matanya. Haleluya. Dan dia punya hasil pekerjaannya bukan hanya untuk dirinya, dia bagi dengan mertuanya. Ditinggalkannya lah Utani Amumna, ditinggalkannya kampung bapaknya, kampung mamanya ditinggalkan. Saudara, resiko nggak itu? Marah nggak bapak mamanya? Pasti marah. Kalau saudara bapaknya si Ruth, pasti saudara ngomong gini, ngapain aku ikuti si mertuamu itu? Udah janda, udah putus hubungan. Kami di sini masih bisa mencarikan jodoh. Bangkrutnya bukan ada pahompu. Bangkrutnya mertuamu, kok ikut juga? Dodong kali lah kau. Bukan bodoh lagi, apa kata saudara? Dodong lah kau. Udah kau di sini. Aku ikut sama mertuaku, Pak, mertuaku, Ma ikut mertua. Semua datang itu saudara. Tulangnya datang, nambulnya datang, bapak mudanya. Semua datang itu saudara. Marah-marah pasti. Direpeti. Kau pindah agama, kau jadi fanatik, kau kesana, kau di sini, kami ada di sini. Pasti saudara marah campur sedih. Tapi begitulah suatu sikap seorang wanita yang bernama Ruth. Ini luar biasa. Apakah yang saudara korbankan untuk mengikut Tuhan? Apa yang sudah saudara korbankan? Kita cek saudara hidup kita masing-masing. Ruth banyak mengorbankan, hampir semua seluruh hidupnya dikorbankan. Kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana kau tidur? Di situ aku tidur. Siapa Tuhanmu? Itu Tuhanku. Bahkan dihukum Tuhan aku kalau kita pisah. Takut dia saudara kalau dia tidak menyembah Tuhannya Israel. Haleluya. Haleluya. Ini manusia zaman dulu loh, Yesus belum ada. Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang. Ini Rut 2 ya. Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi karena nganggur di rumah, dia permisi sama mertuanya. Mak, aku ke ladang lah, memungut bulir-bulir jelai, mungut sisa-sisa panen padi. Pergilah. Pergilah dia lalu sampai di ladang dan dia memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan, lihat ini saudara, kebetulan. Saudara,
Tuhan itu bisa merancangkan keberuntungan untukmu. Tapi jangan salah, bisa juga dirancangkan sial. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Elimelek ini punya saudara namanya siapa? Boas, pengusaha kaya. Tuturnya adalah tutur seperti mertuanya, derajatnya. Jadi dia manggil si Rut ini siapa? Anakku. Tapi menikahlah dia pada masa itu dengan Boas. Si Boas ini adalah orang yang bertahan di Bethlehem waktu masa resesi. Jadi dia nggak kemana-mana, dia bertahan aja di Bethlehem. Ah, udahlah, kalian susah mau merangkul, kalian lihat tuh, aku bertahan di sini. Dan saudara, dia bertahan jomblo. Udah berumur dia, saudara, tua. Ya, sambil menunggu wanita yang benar-benar tepat untuk dinikahinya. Ya, dia jomblo, usianya sudah semakin tua, tapi dia nunggu-nunggu, kok nggak ada ya, nggak ada dia. Dan si Boas ini orang yang bekerja tuntas. Jadi, saudara, dibuatlah suatu rencana sama Naomi untuk bertemu si Rut parumainnya ini sama siapa? Sama Boas. Dijodohkan. Waktu dijodohkan, si Boas bilang gini, bisanya aku mengambil kau jadi istriku, gak apa-apa, itu legal, resmi, bisa, gak melanggar hukum. Tapi masih ada satu lagi, orang yang bisa menebusmu, menikahimu, yang lebih layak dari keluarga kami. Oh, ini orang yang menahan perasaanmu, saudara. Dijumpainya, ada begini loh, parumain dari saudara kita Elimelek, mati anaknya, sekarang parumainnya janda. Yang bisa menikah itu kau atau aku. Kaulah yang pertama, baru aku yang kedua secara urutan. Apa katanya? Ah, udahlah, aku nggak mau lagi mengambil dia sama mulai. Jadi akhirnya Boas menikahi siapa? Rut. Disitulah hidupnya berubah. Dan dia memilih jodoh melihat komitmen. Jadi Rut ini karena sudah datang dia ke kampung itu, tersebar berita, langsung datang gosip. Siapa itu? Oh, itu menantu siapa? Menantu si Naomi yang bangkrut itu. Jadi sekarang orang kaya, dulu orang kaya, sekarang Jamila jatuh miskin lagi. Ada parumainnya, itulah parumainnya. Susah juga, sama-sama orang itu. Susah sama miskin, kumpul. Si Rut ini nggak cantik, saudara. Kalau cantik pasti Alkitab mengatakan cantik. Dia nggak cantik. Semua orang yang cantik, yang ganteng itu dibilang di Alkitab. Daud itu dikuat, ganteng, cantik. Siapa lagi yang cantik? Siapa? Esther cantik. Kalau yang cantik dibilang Yemima cantik. Tapi kalau nggak cantik, nggak dibilang. Tapi saudara nggak kecil hati kalau saudara nggak merasa cantik, saudara ya. Saya juga ganteng tapi nggak merasa ganteng, saudara ya. Karena bukan itu yang penting di hadapan Tuhan, amin. Nah, Boas ini dia pilih bukan karena cantik, bukan karena kaya, tapi karena dengar gosip ini orang luar biasa. Nah, udahlah, janda pun nggak apa-apa lah, itulah kira-kira waktu itu. Yang kulihat komitmennya. Dan akhirnya mereka menikah. Menikah Rut dengan Boas, menikah dengan pria yang takut akan Tuhan. Ya, kaya lagi. Saya buat itu apa, saudara? Berkat ke menjadi kaya dan berkelimpahan. Semulanya hidup sebagai pengemis. Berkat ke berapa, saudara? Ke 100.
Lalu saudara ketika dia menikah dengan Boas, ikut dalam silsilah raja, walaupun dia bangsa Moab. Inilah berkat yang utama. Jadi saudara, Rut dan Boas itu, kalau saudara lihat nanti silsilah, inilah silsilah Tuhan Yesus. Masuk loh saudara. Siapa yang masuk? Rut dan Boas, karena komitmennya. Jadi berkat yang utama ketika engkau itu terhubung dengan Tuhan, bukan karena engkau mendapat harta dan kekayaan, bukan karena engkau sukses, itu hanya berkat ke 10, ke 100, ke 200, ke sekian. Berkat yang utama ketika engkau terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Carilah Tuhan bukan karena mau kejar berkat. Carilah Tuhan karena engkau berkomitmen untuk mencintai Tuhan. Amin. Amin. Tepuk-tepuk pelan dadamu. Sadar diri. Sadar diri. Jangan pingsan. Jangan pingsan nengok harta dunia ini saudara. Dicari gak habis-habis selalu kurang. Tapi kalau engkau mencari Tuhan, jiwamu sudah cukup untuk dikuasai. Amin. Amin. Dan luar biasanya mertuanya itu bertobat dan mendapat berkat melalui siapa? Menantunya. Kiranya hidup kita saudara menjadi berkat bagi keluarga kita. Amin. Jadi berkat bagi abangmu, berkat bagi anakmu, kakakmu, adikmu, orang tuamu, bahkan engkau menjadi berkat bagi mertuamu. Haleluya. Walaupun mungkin ini sulit saudara, tapi saudara harus berjuang untuk jadi berkat. Amin. Amin. Yang paling sulit itu saudara di orang Batak apa saudara? Menantu dan warung main. Apalagi saudara? Apa sulit? Menantu sama mertua. Apalagi yang sulit lagi? Mareda, saudara ya. Tapi saudara harus berjuang sampai itu bisa saudara bagus. Haleluya. Haleluya. Dan itu perlu menyalipkan dirimu, saudara. Amin. Banyak doamu. Amin. Nah, ini luar biasa, saudara. Kalau saudara bisa seperti itu, nanti saudara punya menantu pun nanti pasti saudara kayak siapa ini saudara? Naomi bisa damai, saudara. Amin. Nah, sikap orang benar. Jangan pernah tinggalkan rumah roti. Apa itu rumah roti, saudara? Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan saudara-saudaramu. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan sesuatu yang membangkitkan rohanimu. Hanya untuk apa, saudara? Mengejar berkat roti Moab. Mengejar cita-citamu. Boleh nggak punya cita-cita? Boleh, boleh. Tapi masalahnya, kadang kita mengejar cita-cita, saudara, sampai kita melupakan hal yang utama dalam hidup ini. Kita meninggalkan persekutuan. Demi apa? Tetanggaku sudah punya mobil. Kapan kali punya mobil? Tengoklah itu, maraskan mesin dia di klekson-kleksonnya, ngejek dia. Kadang kita sudah berpikir jauh, saudara. Orang klekson-klekson kita anggap ngejek. Jangan pernah tinggalkan rumah roti karena tujuan berkat dan cita-cita. Jangan pernah tinggalkan rumah roti karena penderitaan, kemiskinan. Aduh, pahit kali hidupku. Kayaknya aku dekat sama Tuhan jadi banyak masalah. Jadi nggak lancar usahaku. Macam mana lah sekarang ini? Yang halal aja, yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Udahlah, kita bantu aja. Nanti urusan belakang lah itu masalah-masalah dosa itu. Hati-hati loh saudara. Dosamu diakumulasi. Bertahan di rumah roti sekalipun tak ada roti di rumah roti. Itu sikap siapa, saudara? Boas.
Bertahan di Bethlehem, walaupun di Bethlehem ada resesi dan kelaparan, susah makan, susah bisnis, semuanya. Bertahan kau mencari Tuhan sungguh-sungguh, walaupun hidupmu mungkin secara ekonomi masih sulit. Mungkin ada penyakit yang gak sembuh-sembuh. Bertahan, itu perjuangan, saudara. Haleluya. Tuhan bisa mengkondisikan rumah roti, tidak ada roti. Untuk mendidik kita di dalam suatu proses menuju kedewasaan. Saudara, saya mau katakan, masa kelimpahan selalu berpasangan dengan masa kesusahan. Jadi gak ada orang terus kaya-kaya aja, saudara. Ada waktunya kaya, waktu itu saudara jatuh lagi, miskin lagi, bangkit lagi. Situasi-situasi itu saudara sebenarnya berkat untuk kita. Situasi COVID ini sebenarnya seperti bawa sial. Tapi di sisi lain saudara, orang takut mati. Tuhan, tolonglah Tuhan, jagailah mamaku di sana, janganlah kena COVID. Nah saudara terhubung dengan Tuhan, nggak ada ketakutan. Betul nggak saudara? Saudara pulang dari mobil ke pajak, Tuhan tolonglah, lindungilah Tuhan. Janganlah kena COVID Tuhan. Ada orang mesin acir gitu. Lalu saudara pulang ke rumah cepat-cepat cuci muka semua. Cuci muka, cuci tangan ya, semprot semua. Sambil apa? Tuhan janganlah kena COVID, janganlah kena COVID. Apalagi sempat tetanggamu kena COVID, saudara. Saudara udah jantungan. Aduh, baru ngomong aku sama dia semalam. Aduh. Kita kenanya ludahnya itu dari udara kena ke kami. Aduh, matilah kami. Tuhan, tolonglah lindungi kami. Itu berkat enggak, saudara? Berkat enggak, saudara? Berkat. Memang kantongmu kosong. Tapi kadang lebih baik kantong kita kosong lalu kita berseru-seru sama Tuhan, saudara. Kantong kita penuh. Kayak Naomi, kantongnya penuh. Penuh. Ekspansi bisnis. Tapi mereka lupa dengan Tuhan. Udahlah nanti tuh. Masalah ibadah-ibadah itu nanti lah itu. Sekarang kita ekspansi. Matius 23 sama-sama kita katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Belajar adil, saudara. Adil membagi waktumu dengan Tuhan. Amin. Adil, seimbang. Belajar berbelas kasihan, walaupun mungkin kau disakiti, saudara. Walaupun mungkin saudara dikhianati. Belajar berbelas kasihan. Belajar memiliki kesetiaan, konsisten untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saya punya pengalaman, saudara, pengalaman berdagang puluhan tahun. Tapi pengalaman berdagang puluhan tahun ini ada nilai-nilai dari keluarga, nilai bapak saya. Bapak saya itu, saudara, sebenarnya orangnya otoriter, keras, tegas, dan pendiam. Ada beberapa sifat jeleknya, tapi ada juga sifat baiknya. Kalau menilai orang, jangan hanya menilai jeleknya, ingat juga yang baiknya, saudara. Amin. Nah, hal yang paling berat untuk didengar. Ini contoh, saudara ya, pengalaman saya. Pengalaman saya ini, pengalaman kami belum tentu cocok diterapkan dengan keluargamu. Tapi pengalaman ini refleksi diri dan koreksi diri untuk kita bersama. Amin. Saya tidak mengatakan harus begini, tidak. Tapi ini refleksi, mencek hatimu, bagaimana sikap hatimu di hadapan Tuhan. Hal yang paling berat untuk didengar.
bila tetangga dan kawan pedagang, ini waktu kami di Pajak, kami jualan di Pajak, mengatakan, orang tua saya itu punya komitmen kalau hari Minggu nggak buka, saudara. Ini gila kali bapak saya pada masa itu. Buka hari Senin, langsung datang tetangga. Sayang kali lah kalian nggak buka hari Minggu. Ini kan bulan puasa. Oh, kalian dicari-cari langganan. Oh, banyak kali langganan kalian kecewa. Bapak saya grosir di Pajak. Lalu tetangga bilang gini, oh kami aja semalam buka dasar 1 juta. Oh kami 2 juta. Ada yang buka dasar 3 juta. Tapi bapak saya bilang gini, kami hari Minggu ke gereja. Iya, kami ke gereja, udahlah, nanti diganti Tuhan hari Senin. Mama saya bilang gitu juga, iya kami yang ke gereja hari Minggu. Tapi saudara, udah masuk ke dalam pajak, bapak mama saya bertengkar. Betul, bertengkar. Kau udah paham, buruk kerja kau, kitanya. Saya 3 juta cari-cari kita. Sudah itu, kata bapak. Sudah itu relakan. Apa rela-relakan? Oh, ribut orang itu. Wah, nanti maki-makian. Ujung-ujungnya lempar-lemparan barang. Saudara. Itu saya lihat. Sekarang saya terotak lihatnya. Aduh, bapak mamaku ini. Di mulutnya apa, saudara? Dan saya pun sering kesal sama keputusan bapak. Padahal saya nggak pandai jualan. Saya tidak pandai jualan. Kerja saya di pajak ngapain pada waktu kecil? Hanya ngitung duit. Saya suruh ngitung duit. Adik saya nggak dikasih ngitung duit, saudara. Suruh ke bapak saya. Bercanda ya, mama ajari ya. Jadi saya disuruh ngitung duit. Kapan ya saya jualan? Yang pandai jualan itu adik saya. Dia pandai kerja jualan. Tapi saya kesal. Kenapa? Hanya gara-gara ini aja. Itulah kamu. Tetangga bilang juga sama saya, oh bodoh kali, biar aja bapak mama mau gereja. Kau aja yang pergi jualan. Kan lumayan kau. Aku nggak pandai jualan. Udah SMP, SMA pun nggak pandai jualan, saudara. Dan saudara, pertengkaran itu sampai ke rumah. Bisa-bisa nanti gara-gara itu bapak mama saya main smackdown di rumah, saudara. Hanya gara-gara perkataan tadi pagi. Panjang itu sampai ke rumah, saudara. Bisa sampai besoknya, sampai 3 hari, 4 hari. Di mulut bilang apa? Oh, kami cari Tuhan. Tapi kenyataan apa? Berantem. Tapi saudara, itulah pengalaman. Pengalaman menguasai diri itu nggak langsung jadi, saudara. Amin. Pengalaman menguasai diri nggak langsung jadi. Bisa aja di mulut kita nih bicara rohani, tapi di sini masih rohani. Tapi kalau dipaksa terus, ya kan bisa jadi rohani juga ya. Pandai Pak Juan ini ya. Iya. Iya, kadang mulut tidak sinkron dengan hati, kadang seperti munafik. Tapi saudara, itu luar biasa. Pengalaman menentukan waktu. Bapak saya itu menentukan waktu. Ngapain kami di rumah, saudara? Gak ada kerjaan kami di rumah. Hanya ngumpul-ngumpul aja. Ngumpul pun bapak saya bukan mau cerita. Paling saya ngumpul dengan teman sebaya lah dalam keluarga. Habis ibadah, ngapain saudara? Cari kesibukan lain lah. Dan ini menjadi kebiasaan turun-menurun dengan taruhan kehilangan berkat. Ya, pada masa itu grosir rice imbang-imbang sama bapak saya. Akhirnya grosir rice duluan lah pindah ke toko. Sukses makin sukses. Bapak saya nggak sukses-sukses ke toko, saudara ya. Efek pengalaman menguasai diri ini, saudara, di hari-hari berikutnya belajar untuk tidak silau dengan harta. Dan itu perlu memaksa diri dengan sengaja membuat pengalaman kehilangan berkat. Pernah nggak saudara kita membuat suatu pengalaman kehilangan berkat? Ya, kayak kemarin saya buat ilustrasi, coba buat dompet di pinggir jalan, sengaja kau hilangkan. Kau tengok pula diambil orang.
Gimana rasanya, saudara? Bagaimana rasanya, saudara? Ruth yang punya kesempatan untuk hidup lebih baik di daerah Moab, dia tinggalkan, saudara, dari pengemis, dari bangkrut menjadi pengemis. Itu turun derajat. Dari bangkrut menjadi pengemis, mengutip sisa-sisa. Hanya untuk apa? Tuhanmu lah Tuhanku. Tuhanmu lah Tuhanku. Kalau nggak sungguh-sungguh aku ikut dengan kau dan Tuhanmu menjadi Tuhanku, biarlah Tuhan menghukum aku. Bahkan biar dihukum aku dengan lebih berat. Berkat belum nampak, saudara. Gak ada berkat. Waktu dia ucapkan dari mulutnya, berkat belum ada, tetap dia jadi pengemis. Tapi bertahun-tahun dia membentuk suatu keluarga. Tuhan genapi janjinya. Juru selamat lahir dari keturunannya. Haleluya. Haleluya. Jangan cari yang instan, saudara. Mengikut Tuhan itu tidak instan. Kadang tidak sinkron mulut kita ini, saudara. Tapi ketika engkau belajar memaksa diri, engkau akan melihat buahnya dalam kehidupan. Amin. Responmu di hadapan Tuhan menentukan Tuhan memberkati. Responmu di hadapan Tuhan menentukan cara Tuhan menentukan hidup. Haleluya. Jadi jangan transaksi sama Tuhan. Tuhan, kalau aku begini, apa dapatnya berkatnya sama aku? Jangan coba-coba mencari Tuhan dengan transaksi di hatimu. Walaupun gak kau sebutkan di hatimu. Di mulutmu gak kau sebutkan. Tapi jangan transaksi. Murnilah hatimu untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Masa sulit, masa COVID ini anggap masa pengujian, saudara. Bagaimana hatimu di hadapan Tuhan? Sama-sama, saudara. Saya juga menguji hati saya. Saya bukan orang yang sempurna. Saya pun belum terlatih betul untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya pun harus berjuang memaksa diri saya. Kadang datang pikiran kotor, tunduk kau, kau udah pendeta, kau tunduk kau. Bertobat kau pendeta. Saya harus bilang begitu loh sama diri saya. Masuk neraka kau nanti pendeta. Saya pukul nih. Tobat kau pimpinan jemaat, mau jadi apa jemaat? Tobat kau. Sama-sama kita bertobat, saudara. Haleluya. Haleluya. Lirik kanan kirimu, mari kita bertobat. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kita naikkan lagu yang tadi.